Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Salam sejahtera. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Ibu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita akan kembali memulai pembelajaran. Hari ini langsung 2 topik. Jadi nanti setelah kelompok 4 selesai presentasi, kita akan melakukan kuis. Setelah itu kita UTS. Jadi 4 materi ini, nanti 3 materi selanjutnya adalah setelah kita melaksanakan ujian tengah semester. Baik teman-teman semua, untuk memulai pagi kita jauh lebih semangat, boleh dong yang bisa on cam, Anda on kameranya, kasih senyum terbaik ke teman-teman Anda, dan silahkan Anda klik tombol reaction, applause untuk menyemangati kita semua pada pagi hari ini. Nah teman-teman, saya masih nyicil ya baca tugas Anda terkait dengan proposal hidup pada Tuhan yang sudah Anda buat. Saya kembali mengingatkan yang belum mengumpulkan untuk mengumpulkan, dan sepertinya memang kalau Anda terdaftar di kelas yang lain sebelumnya di Edlink, kemudian Anda dipindahkan ke kelas yang berbeda lagi di saat ini, itu sepertinya Anda harus mengupload ulang tugasnya. Jadi nanti saya akan kembali mengubah tenggat waktu pengumpulannya, ya, supaya teman-teman tetap bisa mengumpulkan itu, karena masalah administrasi dan perubahan data peserta kelas yang terjadi di minggu sebelumnya. Oke, baik. Tanpa basa-basi lagi dan tidak perlu membuang-buang waktu, langsung saja hari ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita. Kita akan sama-sama belajar dari teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3. Saya sudah sampaikan aturan main presentasinya di grup WA. Jadi teman-teman, hari ini saya akan bertindak sebagai host. Kemudian nanti kita akan melakukan presentasi itu masing-masing kelompok akan melakukan presentasi secara bergantian. Kelompok 2 akan presentasi 15 menit, nanti kembalikan sesinya ke saya. Setelah itu saya berikan kesempatan kelompok 3 untuk presentasi. Sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah 2 kelompok ini selesai dengan presentasinya. Jadi teman-teman selama sesi presentasi berlangsung, kalau ada yang ingin Anda tanyakan, Anda ingin tanggapi, catat dulu, kemudian nanti Anda sampaikan setelah sesi presentasi 2 kelompok ini selesai. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, untuk materi dari kelompok 2 adalah tentang pendekatan motivasi dan contoh-contohnya. Jadi pendekatan motivasi itu adalah gimana caranya Anda melakukan pendekatan ke diri sendiri maupun ke orang-orang di sekitar Anda untuk bisa membangkitkan motivasi mereka, terutama motivasi kerja. Dan nanti kelompok 3 akan melanjutkannya dengan berbagai macam teori motivasi. Nah, sebelum presentasi kita mulai, saya ingin menyapa dulu moderator dari kelompok 2 sudah hadir. Selamat pagi, moderator kelompok 2. Moderatornya sudah hadir? Kelompok 2. Moderatornya siapa? Iya Bu, Zaki. Zaki. Oke, baik. Kelompok 3 moderatornya? Esther, Bu. Oh, baik. Oke. Jadi kita langsung saja mulai ya. Ayo teman-teman, kita sekali lagi berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 yang akan presentasi terlebih dahulu. Kepada Zaki, selaku moderator dari kelompok 2, saya persilakan. Ya, Zaki, silakan sesinya diambil alih. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad Syafi'i, moderator dari kelompok 2.
Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ratu Primi Ayu Putri Suryatmaja MM sebagai pengampu mata kuliah manajemen motivasi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok nama-nama kelompok di kelompok 2. Yakni ada Rindiani, Syifa Nur Putri, Yuni Maulida, Bahrul Ulum, Ayudi, Zaki, dan Khairul Imam. Jadi untuk pembahasan materi pada kali ini yakni tentang pendekatan motivasi dan contoh-contohnya. Untuk materi slide yang pertama akan dijelaskan oleh Ayudi. Dan pada Ayudi dipersilakan. Baik, terima kasih buat Kak Jaki selaku moderator. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tentang apa itu pendekatan motivasi. Nah, pada kali ini pendekatan motivasi dalam manajemen adalah metode atau strategi untuk mendorong karyawan agar performa lebih baik dan mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip motivasi. Manajer berusaha untuk meningkatkan semangat kerja, keterlibatan, dan produktivitas individu atau tim. Nah, jadi maksudnya dalam pendekatan motivasi dalam manajemen itu merupakan sebuah aspek penting dalam mengelola sumber daya manusia untuk memastikan setiap individu atau tim bekerja dengan semangat, tujuan, dan efisiensi yang optimal. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman kebutuhan, harapan, dan dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku karyawan. Pendekatan utama dalam motivasi manajemen itu yang pertama ada pendekatan berbasis insentif. Yang mana pendekatan berbasis insentif ini memberikan penghargaan, baik penghargaan finansial maupun non-finansial. Contohnya penghargaan finansial itu seperti bonus, komisi, atau kenaikan gaji. Nah, sedangkan kalau non-finansial itu seperti pengakuan, promosi, atau penghargaan simbolis. Nah, selanjutnya ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini tujuannya untuk memisahkan antara motivator dan faktor higienis. Nah, contoh motivator misalnya pengakuan, tanggung jawab. Untuk faktor higienis itu kondisi kerja atau gaji, di mana faktor pendekatan psikologis ini untuk memberikan rasa keterlibatan dan tanggung jawab kepada karyawan. Terus selanjutnya ada pendekatan manajemen partisipatif, yang mana pendekatan ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka akan merasa memiliki kontribusi yang nyata terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya ada pendekatan kepemimpinan pendekatan kepemimpinan ini di mana pemimpin yang inspiratif dan sportif itu dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan contoh yang baik, umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang kuat dengan tim. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayudi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuni. Adanya saya persilakan.
Yuninya apakah sudah hadir? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan Nanti langsung sebentar, Bu, ya. Ini nggak kelihatan. Sebentar. Oke, mungkin untuk Yuni ini terkendala jaringan ya. Jadi selanjutnya akan dipaparkan oleh Siva Nur. Pada Siva, saya persilahkan. Baik, di sini ada landasan teori. Teori pertama ada hierarki kebutuhan atau Maslow. Nah, menurut teori ini, motivasi seseorang Sorry, itu kan materinya kelompok 3 ya harusnya ya. Teori motivasi jangan diambil dong. Nanti mereka apa yang mau dipresentasi? Anda cukup membahas mengenai pendekatan motivasi dan contohnya. Teorinya jangan dibahas kan. Esther, itu kan materi kelompok kamu kan? Teori motivasi. Betul sekali, Bu. Iya, jangan diambil alih yang bukan materi Anda. Jadi Anda fokus saja pagi hari ini mempresentasikan apa yang menjadi materi Anda. Ini di skip aja kalau gitu. Langsung ke berikutnya kan selain dari tadi sudah disampaikan, ini di skip aja, nggak perlu disampaikan teori keadilan, teori apapun karena Anda nggak perlu mengambil. Nah, yang terkait aja silakan dilanjut. Ini boleh nih mengidentifikasi kebutuhan, oke. Mungkin nanti ada contoh-contohnya silakan disampaikan. Oh, baik Ibu, maaf Ibu. Baik, selanjutnya di sini ada mengidentifikasi kebutuhan motivasi yang berbeda di antara karyawan atau anggota tim. Pertama, di sini menggunakan teori motivasi sebagai kerangka. Nah, di sini motivasi sebagai kerangka, kita dapat memahami apakah seseorang termotivasi oleh kebutuhan dasar seperti gaji, keamanan, sosial, dalam rasa diterima atau diaktualisasi diri, dan pengembangan pribadi. Dan yang kedua, di sini ada gunakan survei atau kuesioner. Nah, digunakan survei atau kuesioner bisa membantu mengalihkan kebutuhan dan harapan karyawan. Pertanyaan bisa mencakup aspek-aspek seperti keseimbangan kerja hidup, lingkungan kerja, atau peluang karir. Yang ketiga di sini ada amati dan evaluasi performa serta respons terhadap pekerja. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bagaimana karyawan merespon tugas dan tantangannya. Apakah mereka lebih terdorong oleh tanggung jawab yang menantang, apresiasi atau insentif keuangan. Ini membantu dalam melihat apakah mereka lebih termotivasi atau mereka lebih termotivasi oleh faktor intrinsik atau ekstrinsik atau intrinsik. Dan yang terakhir di sini ada analisis lingkungan sosial dan budaya tim dan observasi.
Nggak ada suaranya ya? Iya, Bu, ada suaranya. Iya. Baik, di sini Iya, Siva, silakan dilanjut. mohon maaf Ibu, ini putus-putus Bu. Ya, coba tes. Ibu, Kedengeran kok suaranya. oh terdengar. Suara Siva Baik, saya kedengeran. Iya, lanjut aja. baik Ibu, saya lanjutkan. Halo, cek satu. Iya, nggak kedengeran. Kendala jaringan mungkin ya? Mungkin kendala jaringan kali Siva nih. Moderatornya bisa tolong diambil alih atau siapa yang bisa diambil alih dari anggota kelompoknya, jangan membuat audiens menunggu terlalu lama ya, karena kendala teknis apapun yang dihadapi kelompok Anda, semua anggota kelompoknya harus siap take over. Salah satu kan tantangan yang kita miliki di presentasi online pasti biasanya kendala sinyal dan lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti Anda harus membuat audiens menunggu sangat lama ya, dari peralihan yang tadi presenter sebelumnya ke yang ini jedanya nih panjang sekali. Oke, mungkin siapa yang bisa melanjutkan mengambil alih presentasi lanjutannya sambil menunggu sinyal di sana lebih stabil. Silakan kelompok 2. Suaranya Ibu hilang mohon timbul. maaf. Suaranya hilang-hilang kan soalnya. Oke, coba cek sound dulu. Ya, coba dilanjutkan. Halo Ibu. Iya, Halo Ibu. kedengaran. Iya, kedengaran. Ya, baik, Ibu, maaf, mohon maaf Ibu, ini sinyalnya saya di Iya. sini sedikit hujan Ibu. Iya. Apa sudah baik Ibu? Iya, sudah terdengar. Baik Ibu, terima kasih. Baik, saya lanjut ya Ibu. Ya. Baik, di sini ada analisis lingkungan, sosial, budaya, tim, dan observasi. Di sini ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yaitu antara manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial seperti kaidah mendukung yang berlaku dalam suatu lingkungan. Semisalnya, yaitu ruangan lingkup ditentukan oleh keperluan pola hubungan sosial tersebut, termasuk perilaku manusia di dalamnya. Nah, di situ ada juga analisis budaya dan analisis sosial. Berasal dari perkembangan antropologi dan sosiologi pada pertengahan abad ke-19, pada saat itu analisis budaya identik dengan analisis antropologi dan etnologi. Sedangkan analisis sosial identik dengan analisis sosiologi. Nah, di sini juga kan ada observasi. Nah, analisis lingkungan observasi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menilai elemen eksternal dan internal dalam lingkungan bisnis. Observasi lingkungan juga dapat dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi suatu tempat seperti sekolah untuk merencanakan program. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Syifa yang telah memaparkan materinya, dan maaf kepada para audiens yang sudah lama menunggu karena beberapa kesalahan teknis ya dari kelompok kita. Jadi yang selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Khairul Imam tentang penerapan pendekatan motivasi dalam praktik manajerial di organisasi. Pada Khairul Imam, saya persilahkan.
Kalau nggak ada Hairul Imam, Bahrul Ulum ada? Bahrul Ulum ada. Bahrul Ulum minta tolong ini paparin tentang tantangan penerapan pendekatan motivasi. Baik. Tantangan penerapan pendekatan motivasi dalam politik manajerial di organisasi itu sangat penting untuk memastikan karyawan itu tetap produktif, terlibat, dan puas dengan pekerjaan mereka. Manajer yang efektif menggunakan berbagai pendekatan motivasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan dapat meningkatkan kinerja individu serta tim secara keseluruhan. Ada beberapa contoh penerapan pendekatan motivasi dalam praktik manajerial di organisasi, yaitu yang pertama, kebutuhan dan profesi yang beragam. Tantangannya yaitu karyawan memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung pada faktor seperti usia, latar belakang, budaya, dan tahap karir. Yang kedua yaitu kesulitan menentukan tahapan kebutuhan karyawan. Identifikasi tingkat kebutuhan karyawan dapat menjadi tantangan besar bagi manajer. Beberapa karyawan mungkin tidak secara jelas menunjukkan kebutuhan atau tidak terbuka terhadap manajer, sehingga sulit untuk mengetahui pada tingkat kebutuhan mana mereka berada, sehingga manajer perlu mengembangkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan motivasi setiap karyawan melalui komunikasi yang efektif. Namun ini melakukan waktu yang sumber daya yang tidak selalu tersedia di lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tekanan. Yang ketiga yaitu asumsi hierarki yang tidak selalu sesuai. Tantangan pada teori Maslow bahwa kebutuhan manusia harus dipenuhi secara bertahap. Tetapi dalam praktiknya kebutuhan ini tidak selalu linier. Beberapa karyawan mungkin memiliki kebutuhan aktualisasi diri meskipun kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga manajer perlu bersikap fleksibel dalam penerapan teori ini. Yang keempat yaitu keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Organisasi biasanya lebih mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti gaji dan keamanan, tetapi memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri bisa menjadi tantangan. Hal ini terutama berlaku jika peluang promosi terbatas atau sumber daya organisasi tidak mencukupi, sehingga tanpa peluang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, karyawan yang sudah berada di tahap kebutuhan ini bisa merasa tidak puas kehilangannya motivasi. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri dan saya sebagai moderator kelompok 2 memohon maaf atas teknis-teknis yang mengganggu ya teman-teman. Sedikit atau banyaknya semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada host, yakni Ibu Ratu Primili. Terima Baik, kasih. terima kasih Zaki selaku moderator dari kelompok 2 dan teman-teman penyaji. Beberapa poin teman-teman bisa mencatat dari apa yang sudah disampaikan tentang pendekatan manajemen motivasi, bahwa ini adalah sebuah metode. Tadi kelompok 2 menyampaikan ini adalah sebuah metode atau strategi manajer di dalam melakukan pendekatan kepada karyawan atau tim kerjanya untuk mengelola motivasi kerja yang ada di dalam organisasi bisnis tersebut. Saya catat ya teman-teman, nanti boleh catat dulu kalau ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada kelompok 2, karena materi kelompok 2 dan 3 nih beda-beda tipis sebenarnya, tapi sangat terkait. Yang satu membahas mengenai pendekatan gimana caranya, nah tetapi saya sepakat dengan kelompok 2 bahwa kita perlu menggunakan teori motivasi sebagai landasan untuk melakukan pendekatan. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan menggunakan teori motivasi sebagai landasan, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi. Nah, manajer bisa melakukan identifikasi dengan cara apa? Dengan cara ngobrol, kemudian tadi juga disampaikan pakai kuesioner, dilihat apa sih kebutuhan dan harapan dari karyawannya. Dari situ Anda bisa tahu, oh motivasinya dia apa. Kemudian setelah diidentifikasi, langkah berikutnya amati performanya, amati responnya. Lalu melakukan analisis terhadap lingkungan sosial budaya sebagai latar belakang dari karyawan tersebut. Karena tentunya berbeda, setiap orang punya latar belakang sosial dan budaya, dan itu mempengaruhi cara mereka memandang sesuatu dan mempengaruhi motivasi kerjanya. Ya, dan teman-teman juga boleh mencatat tadi 4 pendekatan yang disampaikan kelompok 2. Yang pertama adalah pendekatan insentif. Insentif itu terbagi 2 hal lagi, yaitu finansial dan non-finansial. Kemudian ada pendekatan psikologis, pendekatan partisipatif, dan pendekatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tentunya. Nanti teman-teman boleh gali lagi ya pertanyaan terkait itu. Dan satu hal lagi tadi kelompok 2 menyampaikan mengenai tantangan-tantangan apa aja sih yang ada di dalam penerapan pendekatan motivasi di organisasi bisnis. Tantangannya ada 4 tadi yang disampaikan, mulai dari adanya perbedaan dan value pada masing-masing karyawan, ya, perbedaan kebutuhan dan value, kemudian keterbatasan SDM, kepemimpinan yang tidak konsisten, nanti boleh digali lebih lanjut, lalu ada ekspektasi dan tekanan kerja yang sangat tinggi. Oke, thank you teman-teman kelompok 2, itu poin yang saya catat dari presentasi Anda pagi hari ini. Teman-teman yang lain boleh dicatat apa yang ingin Anda tanyakan, karena materinya penting banget. Suatu hari nanti Anda menjadi seorang manajer, Anda perlu memahami bagaimana sih caranya menggunakan salah satu dari pendekatan motivasi itu, atau Anda mau menggunakan empat-empatnya. Nah, gimana caranya menggunakan empat-empatnya? Atau gimana caranya memilih salah satu? Mana yang paling efektif? Kemudian situasi seperti apa yang membuat seorang manajer memilih salah satu pendekatan? Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa kita gali lagi dari teman-teman kelompok 2. Nah, berikutnya kita akan langsung saja mengundang teman-teman kelompok 3 untuk memaparkan apa yang sudah mereka pelajari secara mendalam terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi adalah sebuah landasan untuk kita memahami manusia beserta kompleksitasnya dan kebutuhannya, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka termotivasi atau tidak termotivasi. Ada banyak sekali materi terkait teori motivasi. Teori Maslow adalah salah satu yang famous ya, yang banyak orang tahu, tapi bukan hanya Maslow tentunya. Nanti kelompok 3 akan menjabarkan ada beberapa teori, lalu nanti Anda bisa melihat dan mempelajarinya dalam rangka memahami diri sendiri, memahami orang sekitar Anda, dan tentunya memahami tim kerja Anda. Langsung saja saya undang Laurencia Esther Tabita selaku moderator dari kelompok 3 untuk
mengambil alih sesi berikutnya dan memimpin jalannya presentasi kelompok 3. Kepada Esther, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saya ambil alih ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak pada Ibu Ratu Ayu Primi Putri Ramania Surya Atmaja MM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen motivasi dan juga sekaligus host pada kesempatan presentasi kali ini. Perkenalkan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pada teman-teman semua. Semoga teman-teman masih memiliki semangat untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Dan saya juga izin memperkenalkan diri, saya Laurencia Sertabita sekaligus moderator dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai macam-macam teori motivasi dan contohnya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Primi, ini berkaitan dengan pendekatan motivasi yang sebelumnya tadi kita sudah bahas. Nah, sebelum itu juga saya ingin memperkenalkan teman-teman saya tidak sendiri dalam membuat hasil diskusi ini dan untuk mempresentasikan materi ini. Di dalam kelompok kami yaitu ada Hera Septiara, ada saya sendiri Laurencia Sertabita, ada Ita Herlita, ada Basri, ada Agung Aldiansyah, ada M. Faiz Riyadi, dan maaf satu lagi ini lupa ketulis karena tadi sudah jadi ya PPT-nya, ada Halimatus Sadia karena Halimatus baru pindah gitu. Baik, tanpa membuang waktu saya akan langsung saja mengundang presentasi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Hera Septiara. Kepada Hera Septiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hera Septiara, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori motivasi hierarki Maslow. Nah, teori motivasi ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, yaitu seorang psikolog pada tahun psikologi pada tahun 1943. Nah, teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Langsung saja, ada 5 kebutuhan manusia yang akan dibahas. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan manusia ini tuh yang paling dasar. Kebutuhan ini tuh untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, orang yang kebutuhannya masih di level 1 ini tidak peduli dengan penghormatan, tidak peduli dengan uang tabungan, dan sebagainya. Yang mereka butuhkan hanyalah makan, tempat tinggal, agar kebutuhan utama mereka sehari-hari dapat terpenuhi. Dan yang kedua ada kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan itu ada ketika kebutuhan fisiologis manusia sudah terpenuhi. Pada level ini tuh kita mempunyai motivasi untuk mendapatkan rumah yang lebih baik, juga motivasi untuk mendapatkan tabungan di masa depan dan kesehatan yang terjamin. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Pada dasarnya itu manusia makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan kasih sayang dari kerabat dan orang-orang yang dicintainya. Nah, di tahapan ini, manusia berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa dipercayai dan dekat dengannya dalam berbagai macam keadaan. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai. Dalam kebutuhan untuk dihargai, manusia membutuhkan rasa hormat, status, pengakuan atas apa yang dimiliki, dan juga kebebasan. Manusia juga ingin diakui oleh orang lain, entah dalam hal harta, ilmu, ataupun lainnya. Nah, di dalam kebutuhan untuk dihargai ini, mulailah muncul gengsi pada manusia. Yang selanjutnya yaitu aktualisasi diri. Nah, pada tingkat aktualisasi diri ini, merupakan tingkat di mana seseorang harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Pada tingkatan ini juga manusia cenderung ingin menjadi pemimpin suatu golongan
agar mempunyai power atau kekuatan dalam melakukan perubahan dengan segala yang dimilikinya. Di sini ada contoh dari 5 kebutuhan manusia tersebut, yaitu karyawan baru di sebuah perusahaan itu yang pertama fokus dia adalah untuk mencari kebutuhan fisiologis, di mana mendapatkan gaji untuk makan dan juga tempat tinggal. Lalu barulah muncul kebutuhan keamanan atau stabilitas pekerjaan. Setelah itu, dia juga akan mencari hubungan sosial dengan rekan kerjanya. Ketika sudah memiliki hubungan yang baik, ia juga akan mulai mencari penghargaan seperti promosi atau bonus. Dan pada akhirnya mencapai aktualisasi diri dengan mengembangkan kemampuan baru atau mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hera, dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Suara saya mendengar dengan jelas nggak, teman-teman? Jelas. Oke, terima kasih kepada moderator, Kak Laurencia Esther, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas teori motivasi selanjutnya. Untuk kali ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas teori motivasi dari McClellan. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah ada pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana di dalam teori McClellan ini memahami bahwa kekuatan internal yang ada di dalam diri manusia itu yang menjadi dasar motivasi seseorang untuk mencapai prestasi dirinya. Kemudian, di dalam teori McClellan ini menjelaskan bahwasanya ada 3 kebutuhan utama yang menjadi sumber motivasi, yakni yang pertama ada kebutuhan pencapaian atau achievement, yang kedua ada kebutuhan afiliasi atau affiliation, yang ketiga ada kebutuhan kekuasaan atau power. Dari setiap kebutuhan ini itu mempunyai dari ketiga kebutuhan ini setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu sangat penting bagi manajer untuk memahami apa kebutuhan dari setiap individunya agar anggota tim atau karyawan dapat memberikan motivasi yang tepat sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian untuk contohnya, di dalam sebuah proyek ada beberapa anggota. Yang pertama, anggota yang memiliki kebutuhan prestasi atau achievement. Dia akan berusaha mencapai target proyek secara efisien dan maksimal. Biasanya orang yang memiliki target achievement ini, mereka lebih menyukai tantangan dan menikmati tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, dan mereka sangat termotivasi untuk menyelesaikan tugas secara efisien. Kemudian untuk yang kedua, yakni orang yang memiliki kebutuhan afiliasi atau affiliation. Mereka akan fokus lebih menjaga hubungan baik dengan anggota tim lainnya. Nah, biasanya orang yang memiliki sifat affiliation ini, dia akan cenderung menghindari konflik dan akan lebih memilih berkolaborasi daripada berkompetisi dengan rekan setimnya. Kemudian yang ketiga, yakni ada orang yang memiliki kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, orang ini akan berusaha memimpin tim atau melead timnya untuk menjadikan dirinya berada di posisi yang lebih berpengaruh gitu. Nah, biasanya orang yang memiliki kebutuhan power ini atau kekuasaan ini, dia cenderung lebih ambisius dan biasanya dia akan mempunyai target kekuasaan. Misal untuk memperoleh kekuasaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan dari organisasi atau kelompoknya. Kemudian untuk selanjutnya, yakni ada teori motivasi dari Douglas McGregor. Teori motivasi Douglas McGregor ini digunakan untuk membagi pandangan mengenai sifat alami manusia yang dibagi menjadi 2 asumsi.
Oleh karenanya, teori ini populer dengan disebut dengan teori X dan teori Y. Teori Douglas MacGregor ini diperkenalkan di dalam bukunya, yakni The Human Side of Enterprise di tahun 1960. Teori ini menggambarkan bagaimana cara pandang manajer terhadap karyawan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pendekatan manajerial mereka. Kemudian yang pertama ada teori X. Teori X adalah teori yang berhubungan dengan asumsi atau pengolahan tradisional. Nah, teori ini biasanya mencerminkan pandangan tradisional atau biasanya lebih cenderung negatif tentang karyawan. Biasanya teori ini berasumsi bahwasanya karyawan itu secara alami mereka itu malas dan menghindari pekerjaan, mereka tidak suka dengan tanggung jawab dan mereka lebih suka untuk diarahkan. Motivasi utama mereka biasanya itu berupa gaji. Oleh karena itu, mereka perlu diawasi dengan ketat. Manajer harus mengambil kontrol yang ketat yang biasanya ada hukuman atau punishment juga untuk memastikan kinerja karyawan berjalan dengan baik. Biasanya pendekatan manajerial ini cenderung di teori X ini biasanya pendekatan manajerialnya biasanya disebut dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter, yang dimana gaya kepemimpinan ini memberikan instruksi yang jelas dengan kontrol yang ketat dengan sistem hukuman atau punishment tadi. Kemudian contohnya dari penerapan teori X ini biasanya diterapkan di lingkungan-lingkungan yang sistemnya harus memiliki pengawasan yang ketat ya. Contohnya seperti pabrik yang memiliki target produksi yang tinggi gitu. Kemudian untuk teori selanjutnya yakni teori Y, yaitu berhubungan dengan teori pengelolaan yang dibuat berdasarkan penelitian terhadap ilmu perilaku yang lebih umum digunakan dalam pengelolaan manusia di era modern di dunia kerja. Teori ini mencerminkan bahwasanya pandangan positif dan lebih modern terhadap karyawan. Nah, biasanya teori ini berasumsi bahwasanya karyawan secara alami termotivasi untuk bekerja dan ingin berkembang. Kemudian, mereka juga mampu menerima tanggung jawab dan mencari peluang untuk berkontribusi untuk perusahaan. Kemudian, mereka juga tidak hanya termotivasi dari uang, tetapi juga mereka termotivasi dari pengakuan, penghargaan, dan pencapaian pribadinya. Dan biasanya karyawan akan bekerja lebih baik jika mereka diberikan kebebasan dan kepercayaan seperti teori Y ini. Nah, pendekatan manajerial dari teori Y ini biasanya menggunakan gaya kepemimpinan yang fleksibel, partisipatif, dan delegatif. Nah, yang biasanya dari gaya kepemimpinan ini memberikan kepercayaan yang lebih atau kesempatan yang lebih kepada karyawan untuk berkembang. Kemudian biasanya dari teori Y ini, contohnya manajer dapat percaya bahwasanya karyawan termotivasi secara alami dan memberikan mereka lebih banyak kebebasan dan kesempatan untuk berinisiatif gitu. Biasanya contoh penerapannya yang saya ketahui ada di perusahaan seperti Google ya, yang dengan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan inovatif, yang dimana di Google ini membebaskan karyawannya untuk mengelola waktu dan proyek mereka sendiri di mana saja gitu, fleksibel untuk waktunya. Namun dengan target pencapaian yang jelas gitu dari setiap milestone-nya. Kemudian biasanya teori Y ini juga diterapkan di lingkungan startup ya, yang memiliki kebebasan bagi timnya untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam sebuah proyek. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Faiz, luar biasa ya, lengkap sekali. Dan untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Basri. Kepada Basri dipersilahkan. Mohon maaf ini PPT-nya agak sedikit keluar. Kepada Basri, apakah sudah join? Halo, apa terdengar? Ada suaranya. Silahkan.
Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang teori motivasi dari Herzberg. Dalam teori motivasi Herzberg disebutkan ada dua faktor yang bisa digunakan untuk menjaga motivasi dari seseorang dalam sebuah tim. Faktor teori Herzberg terdiri dari pertama faktor motivator, yang kedua ada Heigen. Faktor yang pertama itu faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam teori Herzberg itu seorang motivator. Biasanya ketika seseorang bekerja, orang tersebut akan membutuhkan dorongan agar mereka bisa terus termotivasi dan bekerja dengan lebih keras. Beberapa dorongannya itu ada beberapa di antaranya ada pencapaian, ada pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, promosi, pertumbuhan ilmu, dan pengembangan diri. Dan untuk faktor yang kedua, faktor Heigen, faktor yang membuat karyawan puas, namun tidak. Akan tetapi, jika faktor Heigen ini tidak terpenuhi, maka hal ini dapat membuat tim kecewa dan menurunkan motivasi mereka. Untuk contohnya ada faktor kebersihan, seperti gaji dan kondisi kerja yang baik akan menghindarkan karyawan dari ketidakpuasan, tapi tidak cukup untuk membuat mereka termotivasi. Untuk meningkatkan motivasi, perusahaan perlu menyediakan faktor-faktor seperti kesempatan untuk meraih prestasi, pengakuan, dan pertumbuhan karir mereka. Selanjutnya ada teori motivasi Alderberg. Teori motivasi Alderberg itu bisa juga disebut sebagai penyederhanaan dari teori motivasi Maslow. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena teori ini memiliki beberapa poin yang mirip dengan teori motivasi dari Maslow. Perbedaannya dengan teori Maslow ini ada beberapa aspek. Terus dalam teori ini juga dikenalkan mengenai sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip regresi prestasi. Pada prinsip ini menyatakan bahwa ketika kebutuhan lebih tinggi dari seseorang tidak terpenuhi, maka seseorang mungkin akan berbalik dan mencari kebutuhan yang lebih rendah. Contohnya itu, seorang karyawan yang merasa kebutuhan eksistensi seperti gaji dan keamanan terpenuhi, kemudian mengalihkan fokus ke kebutuhan hubungan dengan membangun jaringan dan kolega. Jika hubungan ini baik, ia akan mengejar pertumbuhan pribadi seperti mengambil kursus baru atau mengembangkan keterampilan tambahan. Mungkin sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Basri, dan untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Halimatus Sadia. Kepada Halimatus Sadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori motivasi Edwin Locke. Dalam teori ini disebutkan bahwa untuk meningkatkan motivasi, maka dibutuhkan hubungan langsung antara goal, produktivitas, dan juga engagement dari para anggota tim. Nah, teori penetapan tujuan atau disebut juga dengan goal setting theory adalah pendekatan psikologis yang mendasari bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dapat memotivasi individu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sehingga pemahaman teori ini dapat menjadi penting bagi para pemimpin dan juga pekerja profesional agar pekerjaan yang dijalaninya memiliki tujuan yang terstruktur dan motivasi yang kuat. Nah, dalam teori Edwin Locke disebutkan ada 5 prinsip yang bisa digunakan untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Kejelasan tentang orientasi suatu tujuan adalah keharusan dalam penyusunan tujuan,
Semakin jelas orientasi tujuan pada saat menetapkan tujuan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya ketidakpahaman oleh bawahan atau karyawan. Kemudian yang kedua, challenge atau tantangan. Dalam teori penetapan tujuan, tingkat kesulitan tujuan juga berhubungan dengan efektivitas penetapan tujuan. Ketika proses pencapaian tujuan ini menimbulkan tantangan, hal tersebut akan meningkatkan motivasi pekerjanya. Maka dari itu, tujuan yang lebih menantang atau sulit lebih efektif dibandingkan tujuan yang mudah dicapai. Yang ketiga, komitmen. Orang karyawan perlu memiliki tingkat keterlibatan dan komitmen terhadap tujuannya. Jika mereka tidak berkomitmen, mereka tidak akan memiliki kelanjutan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan, dan akhirnya mereka tidak akan mencapai tujuan mereka. Dan yang keempat, feedback atau timbal balik. Agar karyawan ini berhasil mencapai tujuan mereka, mereka juga perlu umpan balik secara teratur. Ini mencangkup umpan balik tentang kemajuan mereka, kemudian apa yang sudah mereka lakukan dengan baik, dan di mana mereka dapat memperbaiki diri. Dan yang kelima, ada task complexity atau kompleksitas pekerjaan. Jika suatu tujuan terasa terlalu kompleks atau membingungkan, hal itu dapat berdampak negatif pada motivasi. Sebaliknya, pemimpin seharusnya memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Saat karyawan menyelesaikan setiap tugas kecil, itu akan memberikan dorongan motivasi. Pada akhirnya, ini akan membantu mereka berkembang menuju tujuan yang lebih besar. Nah, adapun contoh teori dari Edwin Locke ini, misalnya seorang pelari menetapkan tujuan untuk menyelesaikan maraton dalam waktu 4 jam. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan juga spesifik, ia akan lebih termotivasi dalam latihan sehari-hari, mengukur waktu setiap harinya, dan mengevaluasi kemajuan untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya, teori motivasi Tony Robbins. Nah, dalam teori yang dikemukakan oleh Tony Robbins, disebutkan bahwa ada 6 kebutuhan yang harus dipenuhi agar anggota tim mudah termotivasi. Teori ini menjelaskan apa yang memotivasi perilaku manusia dan bagaimana kebutuhan ini mempengaruhi keputusan serta tindakan seseorang. Nah, 6 kebutuhan tersebut itu diantaranya, yang pertama, kejelasan dan rasa aman. Setiap orang itu membutuhkan rasa aman, kenyamanan, dan juga kepastian dalam hidup mereka untuk menghindari rasa sakit dan juga mendapatkan kenikmatan. Contohnya itu seperti kepastian tentang pekerjaan, keuangan, atau hubungan. Kemudian yang kedua, rasa tidak jelas dan juga banyak kemungkinan. Sebaliknya, manusia juga membutuhkan variasi, tantangan, dan juga kejutan dalam hidup agar tidak merasa bosan. Contohnya dengan mencoba hal-hal baru atau mengejar hobi baru. Yang ketiga, makna. Setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bermakna. Hal ini diwujudkan dengan rasa ingin menjadi orang yang penting dan juga unik. Kemudian yang keempat, cinta dan koneksi. Manusia membutuhkan hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain, baik dalam bentuk cinta, persahabatan, atau rasa memiliki. Kemudian yang kelima, ada pertumbuhan. Kebutuhan ini adalah dorongan untuk terus berkembang secara pribadi, emosional, intelektual, dan juga spiritual. Contohnya belajar keterampilan baru atau mengikuti pelatihan pengembangan diri. Dan yang keenam, kontribusi. Setiap orang harus memiliki peran tersendiri agar bisa menjadi orang yang lebih berguna bagi lingkungannya, komunitas, dan juga sosial secara umum. Nah, kemudian di sini ada contoh teori motivasi Tony Robbins, yaitu misalnya seorang pengusaha mungkin termotivasi oleh kebutuhan akan kepastian melalui pendapatan tetap, namun juga mengejar variasi dengan mencoba proyek-proyek baru. Nah, ia juga berusaha meraih kepentingan dengan mendapatkan pengakuan serta menciptakan koneksi dengan klien dan karyawan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Halimatus Sadia. Dan untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Ita Herlita. Kepada Ita Herlita dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan memaparkan materi tentang motivasi Tyler. Teori dari motivasi dari Tyler cukup simpel. Tyler berpendapat bahwa seorang pekerja akan memotivasi dengan satu hal, yaitu uang. Contohnya, manajer di pabrik produksi menetapkan cara kerja yang sangat efisien, memberikan instruksi spesifik pada setiap pekerja agar setiap tugas selesai dengan cepat.
Mereka mengukur hasil kinerja untuk meningkatkan produktivitas menggunakan metode kerja standar dan memotivasi pekerja dengan intensif finansial. Dan selanjutnya yaitu teori Freud. Dalam teori ini, motivasi dan juga keinginan seseorang merupakan salah satu kekuatan psikologis yang dapat membentuk perilaku dari seseorang. Contohnya yaitu seorang karyawan yang memiliki trauma masa kecil seperti kurang mendapat perhatian, mungkin tidak sadar memiliki dorongan untuk mencari perhatian di tempat kerja. Hal ini bisa mempengaruhi cara dia bekerja, termasuk cara dia berinteraksi dengan atasan dan rekan kerja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ita, dan sampailah kita pada materi yang terakhir, dan materi ini akan dipresentasikan oleh Agung. Kepada Saudara Agung, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori efek Hawthorne, yang mana materi ini adalah materi terakhir. Teori efek Hawthorne, penelitian ini dilakukan oleh Elton Mayo pada tahun 1880 sampai dengan 1949 pada sebuah perusahaan di Hawthorne, Chicago, General Electric. Dalam teori motivasi ini, salah satunya yaitu disimpulkan bahwa manusia memiliki kecenderungan tentang bekerja lebih keras ketika karyawan tersebut merasa diawasi oleh seorang pimpinan. Adapun pengaruh dari teori ini yaitu peningkatan produktivitas, yang mana ketika seseorang diawasi dalam bekerja akan meningkatkan produktivitasnya. Terus pengaruh yang kedua yaitu perubahan perilaku, yang mana ketika seseorang diawasi akan mempengaruhi perubahan perilakunya, terutama dari segi waktu, terus produktivitas dan kinerjanya. Terus itu efek yang positif. Yang kedua adalah efek yang negatif, yang mana dalam sebuah penelitian ketika seseorang merasa diawasi akan mempengaruhi hasil penelitiannya, karena kejadian yang sebenarnya itu tidak apa yang sedang dirasakan seseorang. Terus yang keempat yaitu Yang keempat itu mengenai penelitian, yang mana penelitian itu tidak sesuai, yang mempersulit hasil penelitian itu tidak akurat. Mungkin ketika diawasi itu seseorang akan merasa bahwa dirinya mengalami tekanan gitu dari seseorang. Terus dalam kehidupan sehari-hari kita juga merasakan bahwa perubahan tersebut, contoh lainnya ketika kita sedang berada dalam perkuliahan, ketika kita ada